Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Lutfi. Sekarang kita akan membahas tentang statistika. Baik, ini ada soal yang pertama. Soalnya terkait dengan tabel distribusi frekuensi, kemudian menentukan min, median, dan modus. Ini soalnya. Data ulangan matematika 21 siswa sebagai berikut, gitu ya. Kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal, kemudian menentukan min, median, dan modus. Ya, baik, kita akan mulai saja. Maaf, kita akan mulai. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai terkecilnya adalah 4. Nilai terbesarnya adalah 10. Nah, berarti dari 4 ke 10 kan jaraknya tidak jauh, maka kita tinggal membuat kalau data tunggal, kita buat tabel. Nah, yang namanya tabel berarti harus ada garisnya ya. Jadi nggak boleh cuma angkanya aja, misalnya gini, ini nilai, ini frekuensi, cuma angkanya aja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau nggak ada garisnya, berarti dia bukan tabel ya. Nah, jadi harus ada garisnya. Nah, seperti ini. Ingat ya. Nah, jadi harus ada garisnya. Yang tidak ada garisnya berarti bukan tabel, berarti tidak dinilai, gitu ya. Tidak termasuk penilaian tabel dia, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah dibuat tabelnya seperti ini, ya, baru kita cari frekuensinya atau banyaknya nilai yang kita dapatkan dari data, ya. Contohnya misalnya kita ambil 4, kita cari 4, 1. Wah, cuma ada 1 4-nya. Kita tulis frekuensinya 1. Sekarang 5. 5 ada berapa ya? Kita lihat. Di sini 5 ada 1. 5-nya ada 1 juga. Berarti 5-nya 1. Kemudian 6. 1, 2, 3. Oke, 6-nya ada 3. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya ada 7. Kemudian 8. 1, 2, 3, 4, 5. 8-nya ada 5. 9. 1, 2, 3. 9-nya ada 3. 10-nya ada 1. Nah, satu lagi kita tambahkan di bawahnya adalah sigma frekuensi atau jumlah dari frekuensinya berapa. Harus sama dengan ini 21, kita cek. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 7, 12, 12 tambah 5, 17, 17 tambah 3, 20, 20 tambah 1, 21. Ya, betul. Berarti 21. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah benar kalian menjawab pertanyaan yang A, yaitu tabel distribusi frekuensi. Ya, ini tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang untuk mencari min-nya, kita tambahkan satu lagi tabel. Ya, maaf ini agak miring, mohon maaf. Kita tambahkan tabelnya. Nah, kita tambahin sedikit tabelnya. Satu kolom lagi. Nah, satu kolom ini adalah nilai dikalikan dengan frekuensi. Nilai dikali frekuensi. Tinggal kita kalikan. 4 kali 1, 4. 5 kali 1, 5. 6 kali 3, 18. 7 kali 7, 49. 8 kali 5, 40. 9 kali 3, 27. 10 kali 1, 10. Nah, ya. Sekarang tinggal kita jumlahkan hasilnya, ya. Bentar. Kita jumlahkan hasilnya. Dari 4 tambah 5, 9, ditambah 18, 27, 27 ditambah 49, 76, 76 ditambah 40, 116, 116 ditambah 27,
143 ditambah 10 berarti 153. Nah, di sini 153. Ya. Maka untuk mencari min-nya tinggal 153 dibagi 21. Kalau kita bagi dengan 21 hasilnya adalah 7,28 atau pencet 7,28 atau 7,3 gitu ya, kan 7,28. 8-nya udah bisa naik ke atas, jadi 7,3. Itu min-nya. Sekarang untuk mencari mediannya, kita tinggal coret atas, coret bawah. Kalau 1 kita coret, bawahnya dikurangin 1 juga. Yang atas dikurangin 1, yang bawah kalau dikurangin 1 tinggal 2. Yang bawah kita kurangin 2, yang atas tinggal 1. Dikurangin 1, yang atas tinggal 4. Dikurangin 4, yang atas tinggal 3. Nah, sisanya ada di daerah mana? Ada di daerah sini. Berarti mediannya adalah 7. Gitu ya. Oke, maaf kepencet terus nih. Sekarang modusnya. Nah, modus paling gampang. Kalau modus itu kita tinggal cari frekuensi paling besar. Frekuensi paling besar kan 7 kan? Nah, berarti adanya di nilai yang ke-7. Oh, berarti modusnya juga sama dengan 7. Gitu ya. Oke, ini soal yang pertama. Sekarang kita ke soal yang kedua. Oke, ini dia. Data ulangan fisika 15 siswa. Nah, ya. Buat tabel di frekuensi data berkelompok. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu nilai terkecil. Nilai terkecilnya berapa ya? Di sini ada 56. Nah, nilai terkecilnya berarti 56. Nilai terkecilnya 56. Nilai terbesarnya kita cari 88. Ya, betul, 88 nilai terbesarnya. Nah, dari 56 ke 88 jaraknya jauh, maka kita bikin berkelompok ya. Jadi kita menggunakan interval. Contohnya seperti ini, lihat. Ya, ini nilainya itu kita mulai dari 55 saja ya, biar gampang hitungannya kita kelipatan 5. 55 kemudian 60, 65, 70, 75, 80, 85. Kita lihat sini. Ini sampai 59. Berarti ini sampai 64, 69, 74, 79, 84, 89. Karena paling besar 88 kan? Oke, ini tinggal kita bikin garisnya. Ya, kita bikin garisnya. Nah, kita tarik garisnya. Kalau tabel harus ada garisnya, gitu kan? Jangan sampai lupa. Kalau nggak ada garisnya berarti bukan tabel ya. Oke, jadi kalian harus digarisin ya, harus ada garisnya. Ini kalau saya buatnya karena nggak pakai penggaris ya, karena pakai paint tape jadi susah. Kalian harus pakai penggaris ya, atau harus lurus ya. Jangan acak-acakan juga nih, jangan mentang-mentang saya contohin begini kamu ikut juga ya. Oke, baik. Kita lihat frekuensinya sekarang. Cara mencari frekuensinya sama seperti tadi. Kita ambil rentangnya 55 sampai 59. Kita cari 55 sampai 59. Ternyata ada di 56. Ada lagi nggak ya? Yang 50 nggak ada lagi ya, berarti cuma 1. 60 sampai 64. 60 sampai 64. 67 enggak. 68 enggak. 63 masuk 1. Oh, cuma ada 1 juga. 65 sampai 69. 67 nih 1. Mana lagi ya? 68 2. Ada lagi? Oh, tidak ada. Berarti cuma ada 2. 70 sampai 74 1. 75 enggak ya. 2 71 ya. 3 oke. 4 5. Oh, berarti ada 5. Ya, banyaknya ada 5. 75 sampai 79. 1 2 3 4. Oh, banyaknya ada 4. Ya.
80 sampai 84. 1. Wah, cuma 1. Terakhir, berarti tinggal 1 ya. 1. Nah, kita lihat jumlahnya harus 15. Kita coba cari sigma frekuensinya berapa ya. Nah, kita lihat sigma frekuensinya berapa dia. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ditambah 5, 9. Ditambah 4, 13. 13, 14, 15. Berarti banyaknya ada 15. Betul ya? Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Data tinggi badan 9 siswa, nah, itu ada datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 data. Yang ditanyakan adalah jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu berarti kalian harus mencari Q1, Q2, Q3. Nah, tapi terlebih dahulu harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar untuk memudahkan mencarinya. Kita lihat, yang paling kecil ternyata 142 ya. Oke, kita tulis dulu. 142. Setelah 142, 143 nggak ada 146. Berarti 146 yang kedua. Yang ketiga 147 nggak ada, 48 nggak ada, 49 nggak ada, 150 ada nggak ya? Oh nggak ada juga. 153 ini, nah, 153, 155 selanjutnya, 155. Setelah 155, 162. Nah, 162. Kemudian 165 ya. Kemudian 166. Kemudian 170. Satu lagi 172. Oke. Nah, sekarang kita mencari Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama, yang mudah, kita cari Q2-nya dulu atau nilai tengah-tengahnya. Ya, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tengah-tengahnya 1, di tengah-tengahnya di yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tengah-tengahnya. Nah, ini Q2. Karena di sini sisanya 4, di sini juga sisanya 4. Ini Q2-nya udah dapat. Ya. Nah, berarti Q2-nya sudah dapat, tinggal kita mencari Q1 dan Q3. Q1 dulu, kalau Q1-nya itu yang dicari yang sini, Q2-nya ini nggak ikut. Nah, kalau dia bilangannya seperti ini, Q2-nya nggak ikut. Kemudian kita cari tengah-tengahnya, tengah-tengahnya ternyata ada di sini. Nah, ini adalah Q1-nya. Gitu ya, Q1-nya. Untuk yang Q3 juga sama, caranya seperti itu. Nah, tengah-tengahnya berarti ada di sini nih. Ini Q3. Nah, sekarang kita cari deh. Q1 itu berarti 146 ya. 146 ditambah 153 dibagi 2. Kita cari ya. 146 ditambah 153 dibagi 2. Sama dengan 149,5. Nah, ini dia Q1-nya. Q2-nya kita udah dapat, berarti Q2-nya sama dengan 162. Q3-nya berarti 166 ditambah 170 dibagi 2 ya. 166 ditambah 170 ya dibagi 2. Sama dengan 168. Oke, ini dia jawabannya untuk yang nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor terakhir, nomor 4. Ini terkait dengan rata-rata gabungan. Ya, kita lihat sini. Nilai rata-rata ujian biologi 30 siswa adalah 75. Setelah 4 siswa ikut susulan, rata-ratanya menjadi 76. Tentukan nilai rata-rata 4 anak tersebut. Nah, kita punya rumus rata-rata gabungan adalah X bar sama dengan N1X1 ditambah N2X2 dibagi
N1 ditambah N2. Sekarang kita masukkan. Nilai rata-rata ujian biologi 30 siswa, berarti ini N1-nya. Ini X1-nya adalah 75, gitu kan? Setelah 4 siswa ikut, berarti ini N2-nya, ya, ini N2-nya. Tuh. Siswa ikut susulan rata-ratanya menjadi, ada kata-kata menjadi, berarti dia X bar-nya atau rata-rata gabungannya. Tentukan nilai rata-rata 4 anak itu, berarti ini X2-nya yang ditanya, gitu ya. Sekarang tinggal kita masukin. X bar-nya udah ada, 76 sama dengan ya N1-nya 30 dikali X1-nya 75 ditambah N2-nya 4 dikali X2 ya kan yang dicari dibagi N1 tambah N2 berarti 30 ditambah 4. Yuk kita cari ya. Berarti 76 sama dengan kalau 30 kita kalikan dengan 75 hasilnya adalah 2250. 2250 ditambah 4x2 dibagi 34. Nah, langkah berikutnya 76 ini sama aja 76 per 1, maka bisa kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang menjadi 76 dikali 34 sama dengan, ini kalau dikali 1 tetap 2250 ditambah 4x2. Ya, sekarang kita cari dulu 76 dikali 34. Hasilnya adalah 2584 sama dengan 2000 sama dengan 2250 ditambah 4x. Nah, 2250-nya kita pindahin ke sana. Gitu kan, karena dia nggak ada X-nya, ini X2, maaf. Ya, maka menjadi 2584 dikurang 2250 sama dengan 4x2. Nah, sekarang kita tinggal kurangin ya. 2250 berarti jadinya 334 sama dengan 4x, maka ini x2-nya ya. Nah, maka x2-nya adalah 334 dibagi 4. Sama dengan x2-nya sama dengan 83,5. Oh, berarti rata-rata 4 anak itu adalah 83,5. Gitu ya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan itu jadi bahan buat nanti kalian ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.